Sekarang saya nanya, apa itu fitrah? Yang boleh tahu angkat tangan. Ya, bersih dan suci. Berarti cinta itu bersih dan suci. Oke. Selanjutnya, apa itu fitrah? Ya, zakat. Bukan. Kita nggak ngomong zakat fitrah. Yang lain, apa itu fitrah? Oke. Kalau ngomongin fitrah kita tahu bersih, suci. Oke, saya gampang ngasih analogi fitrah. Semuanya punya handphone? Yang pengen punya handphone baru pulang dari sini angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma segini yakin? Saya ulangi pertanyaannya. Yang pengen punya handphone baru pulang dari sini angkat tangan. Sip, sama. Oke. Sama dong, semua pengen dong, ya kan? Ketika kalian punya handphone baru, buka handphonenya, dinyalain handphonenya. Sebelum kalian download apapun, handphone itu ketika dinyala, dia nyala dalam setelan pabrik, benar nggak? Dan ketika di setelan pabrik, dia sudah ada aplikasi bawaan. Istilahnya default, setelan pabrik. Yang aplikasi-aplikasi ini nggak bisa di uninstall guys. Dia cuma bisa dinonaktifkan. Dan kalaupun HP-nya udah melanglang buana ke sana kemari, ketika di restart ulang, aplikasinya muncul lagi. Sip? Hebatnya Allah, ternyata ketika kita di-create di pabriknya Allah, ketika lahir brojol ke dunia, cerot gitu, enggak ya, bunyinya enggak gitu, gerbrak. Ketika jatuh ke dunia, ada lahir, Allah udah nginstal aplikasi bawaan pabrik sama kita. Dari banyak aplikasi yang Allah install, ternyata ada satu aplikasi yang namanya cinta. Itu udah diinstal dalam tubuh kita. Makanya kalau teman-teman hari ini saya tanya, siapa yang lagi jatuh cinta? Antum gak angkat tangan, bisa jadi kalian error dari pabrik, harus balikin lagi. Harus ganti unit baru. Karena gak mungkin kita gak bisa ngerasain cinta, karena dia fitrah. Terus kenapa bang? Selama ini gue kalau ada rasa cinta kok ngerasanya salah mulu ya? Kalau lagi ngerasain cinta ngerasanya kayak bermaksiat. Ngerasain cinta ngerasanya kayak salah aja. Kenapa kayak gitu? Ternyata yang salah selama ini adalah bagaimana kita meresponnya, ini yang selalu keliru. Cintanya gak pernah salah. Cintanya tuh fitrah. Tapi respon kita terhadap rasa yang Allah titipkan tadi kadang salah. Ngerinya, ini ngerinya nih. Karena Allah udah titipin perasaan cinta, setan dan iblis. Guys, iblis yang goda Nabi Adam sampai sekarang masih ada loh. Dia tuh jadi rektor institut setan-setan. Dia tuh udah ngasih, Adam tuh gini, luar dalam, depan belakang, manusia tuh gini template-nya. Dia udah tahu, iblis tuh udah tahu kelemahan kita, iblis juga tahu kelebihan kita. Oke? Mereka udah tahu cara goda kita terbaik. Salah satunya, iblis tuh tahu kita tuh punya perasaan namanya cinta. Dan ternyata sama mereka, perasaan ini dijadiin respon yang salah. Malam hari ini gue mau ngasih tahu, malam hari ini Ana mau ngasih tahu antum ya. Malam ini saya mau sharing sama teman-teman sekalian. Ternyata iblis ngebelokin perasaan cinta kita dengan dua perasaan yang salah, dengan dua modus operandi iblis. Perasaannya gini, hati-hati nih ya, karena kita akan ngerasain gini. Aku kira selama ini aku sedang memperjuangkan cinta. Aku kira aku berjuang uhibu kafillah gitu kan. Aku ngerasa ini cinta, tapi ternyata bukan cinta. Aku ngerasa banting tulang siang malam bekerjanya demi keluarga aku, ini cinta. Aku merasa percaya sama dia sepenuhnya, ini cinta. Ternyata iblis selama ini memburamkan pandangan kita, menyesatkan cinta kita dengan dua modus operandi. Modus operandi yang pertama namanya nafsu. Hawa nafsu nih menariknya adalah aplikasi bawaan juga yang sama-sama diinstal sama Allah ketika kita lahir. Saya tanya sama kalian, kalau ngantuk ngapain? Kalau lapar ngapain? Kalau haus ngapain? Kalau kesepian? bikin onar, cari gara-gara. Semua dorongan dalam diri kita untuk bertahan, untuk memuaskan sesuatu, itu namanya hawa nafsu. Itu boleh, tapi jangan dipuasin. Setan, iblis ngebuat kita hari ini gimana caranya kita memuaskan hawa nafsu. Imam Syafi'i pernah buat sebuah kata-kata yang keren banget. Bilangnya gini, an-nafsu katifli intuhmilhu syabban ala hubbir rodha. Bener ya?
Iya, Kak Safari 3 menit lagi. Artinya gini, nafsu itu seperti anak bayi yang netek sama ibunya. Guys, saya punya anak, sekarang udah 3 anak saya. Ketika saya punya anak yang pertama, udah tua, ini menyamar. Ketika saya punya anak yang pertama, Maryam, ketika itu cinta saya sama istri saya tuh nambah-nambah ketika ngelihat perjuangan dia. Ketika dia hamil, makin cantik. Ketika dia melahirkan, Masya Allah saya makin cinta. Ketika dia menyusui, saya benar-benar mencintai istri dan ibu saya. Karena begitulah perjuangan ibu saya ketika membesarkan saya dulu. Nah, ketika saya melihat istri saya nyusuin anak, itu perjuangannya the best banget. Netein pagi siang sore malam, bangun netein lagi. Itu terjadi 2 tahun guys. Ketika anak kita 2 tahun, ternyata ada namanya disapih. Anak saya titipkan ke orang tua. Ketika itu masih di Bandung rumah saya. Dan saya sama istri kembali ke rumah. Kenapa? Supaya anak saya nggak ketemu istri saya dan nggak minta ditetein. Dialihkan ke makanan, MPASI dan yang lainnya. Singkat cerita, malam hari saya melihat betapa hebatnya perjuangan istri saya. Demam tinggi, menggigil, kesakitan. Saya baru tahu teman-teman perempuan semuanya, Masya Allah perjuangan antum tuh hebat sekali nanti kalau udah punya anak. Ternyata seorang ibu kalau waktunya menyusui, mohon maaf ya, payudaranya itu memproduksi ASI terus menerus. Ada kelenjar yang memproduksi ASI terus menerus. Dan kalau tidak dikeluarkan itu sakitnya luar biasa. Istri saya tuh kesakitan luar biasa. Karena ini anak pertama, saya agak tahu harus gimana. Saya nelpon ibu saya, Bu, teteh kayak gini. Ibu saya bukan yang ngasih solusi buat saya, cuma ngelaporin, iya Maryam juga gak bisa tidur, dikasih susu gak mau, dikasih makan gak mau, sampai sekarang masih demam. Ternyata ketika anak dipisahkan sama ibunya untuk diberhentikan ASINya, dua-duanya menderita, sakit luar biasa. Tapi itu keputusan yang harus saya ambil. Kenapa? Karena kalau tidak dipisahkan di usia 2 tahun, si anak akan terus netek sama ibunya sampai dia kelas 3 SMA. Serius. Dia akan terus netek sama ibunya sampai kapanpun. Karena tidak disapih. Nah, Imam Syafi'i bilang apa? Nafsu tuh kayak gitu. Hawa nafsu itu harus kita sapih. Karena kalau kita ikutin terus, dia akan terus mengkonsumsi diri kita.